Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami siswa dan siswi dari SMA Negeri 4 Manado ingin menjelaskan materi mengenai asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Nurul Fitri Syarifuddin. Saya Muhammad Rizky Mandarofis. Nama saya Nemia Jelanjat Lia. Kami dari kelas 10-7 beserta kelompok 7 sejarah. Jadi, ada 4 teori asal-usul dari nenek moyang bangsa Indonesia yang terkenal di kalangan para ahli. Pertama yaitu teori Yunan. Menurut teori Yunan, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Tiongkok atau Cina Selatan, tepatnya di daerah Yunan. Para ahli yang sepakat dengan teori ini antara lain J.R. Logan, J.R. Foster, Robert Font, Johann Hendrikas, dan yang terakhir yaitu Muhammad Ali. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya meninggalkan wilayah Yunan di sekitar hulu sungai Salween dan sungai Mekong karena adanya bencana alam dan serangan dari suku bangsa lain. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal bangsa Indonesia saat itu. Penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Kepulauan Nusantara ini kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Dasar utama teori Yunan sendiri yaitu ditemukannya kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki ciri khas yang sama dengan kapak tua di wilayah Asia Tenggara. Penemuan tersebut menandakan adanya proses migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara ke Kepulauan Nusantara. Hal yang mendasari teori Yunan berikutnya yaitu ditemukannya kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Fenomena tersebut menandakan bahwa orang-orang Kamboja berasal dari Yunan, kemudian melakukan imigrasi atau perpindahan dengan cara menyusuri Sungai Mekong hingga ke wilayah Kepulauan Nusantara. Berdasarkan peristiwa tersebut, menurut teori Yunan ada 3 gelombang kedatangan Nusantara, antara lain Proto-Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang pertama kali datang di Kepulauan Nusantara sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu ini memasuki wilayah Nusantara dengan 2 jalur, yakni jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibandingkan manusia purba sebelumnya. Kebudayaan tersebut adalah batu baru atau disebut juga zaman Neolitikum yang pembuatan batunya sudah dihaluskan. Perlu diketahui juga bahwa anak keturunan asli bangsa Proto-Melayu ada suku Dayak dan suku Toraja yang masuk dalam suku bangsa Indonesia. Ciri-ciri bangsa Proto-Melayu yaitu berambut lurus, kulit kuning kecoklatan, dan mata sipit. Yang kedua, bangsa Dotro Melayu. Bangsa Dotro Melayu atau Melayu Muda berhasil masuk ke Indonesia pada kurun waktu 400 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Mereka merupakan gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke wilayah Nusantara. Bangsa Melayu Muda ini masuk ke Nusantara dengan jalur barat dengan menempuh rute dari Yunan atau lebih tepatnya Teluk Tonkin ke Vietnam, ke Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di wilayah Nusantara. Bangsa ini telah memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu karena sudah bisa menghasilkan barang-barang dari perunggu dan besi. Contohnya kapak corong, kapak serpatu, dan bentuk-bentuk nekara. Selain kebudayaan logam, bangsa ini juga sudah mulai mengembangkan kebudayaan megalitikum. Contohnya membuat menhir atau tugu batu. Keturunan bangsa Deutro Melayu atau Melayu Muda ini adalah suku Jawa Melayu dan Bugis yang termasuk dalam suku bangsa Indonesia. Selain itu, mereka mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, tulang rahang lebih kecil dari Proto Melayu, dan tubuh yang cenderung kecil. Yang ketiga, bangsa Melanesoid. Bangsa Melanesoid mulai masuk ke Indonesia pada akhir zaman es, tepat 70.000 tahun lalu sebelum Masehi. Ras ini bermigrasi dari Asia ke wilayah Papua dan benua Australia yang saat itu masih menjadi satu daratan. Dalam perkembangannya, ras Melanesoid melakukan percampuran dengan ras Melayu di Indonesia. Percampuran dari ras Melayu dengan ras Melanesoid ini berubah menjadi keturunan Melanesoid Melayu yang sekarang banyak tersebar di wilayah NTT dan Maluku. Selain itu, dalam hal kebudayaan, bangsa Melanesoid ini sering menggunakan kapak genggam
dan kapak berimbas dalam kegiatan sehari-harinya. Bangsa ini memiliki ciri-ciri yaitu kulitnya berwarna gelap, rambutnya keriting dan gelap, bibirnya relatif tebal, postur tubuhnya tegap, dan tingginya sekitar 160 cm sampai 170. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori out of Africa. Teori out Africa ini ditemukan oleh seorang ahli arkeologi yang bernama James Watson dan didukung oleh ahli genetika bernama Max Iman. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria, gen perempuan dan gen laki-laki yang ditemukan di Indonesia. Teori ini juga menyatakan bahwa salah satu manusia purba, yaitu Homo sapiens, adalah spesies manusia modern yang merupakan nenek moyang kita. Teori ini mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berimigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika berimigrasi atau melakukan perpindahan menuju Asia Barat sekitar 150.000 sampai 200 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu, bumi yang sedang memasuki akhir zaman glasial, yaitu masa ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk glaster. Pada masa itu, memang memungkinkan manusia untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Selain itu, ada dua jalur yang diperkirakan menjadi wilayah yang ditempuh oleh bangsa Afrika di masa itu, yaitu jalur untuk menuju lembah Sungai Nil. Wilayah tersebut melintasi Semenanjung Sinai, kemudian ke bagian utara melewati Arab, dan jalur yang juga melewati Laut Merah. Teori ini diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di kali bagian Lake Mungo. Teori selanjutnya yaitu teori ketiga, teori out of Taiwan. Teori asal-usul nenek moyang Indonesia ini yang berserupa dengan teori sebelumnya. Teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa atau wilayah Taiwan. Mereka diperkirakan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Dari Sulawesi, alur persebaran terpecah menjadi dua alur, yaitu alur barat dan alur timur. Alur barat yaitu ke Kalimantan terus ke Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, sedangkan alur timur bermula dari Sulawesi ke Indonesia bagian timur. Teori ini rupanya didukung oleh ahli bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen pada teori ini. Dasar utama dari teori out of Taiwan yang pertama adalah adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Teori ini juga mengatakan bahwa bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa rumpun Austronesia ini digunakan oleh para leluhur bangsa Indonesia, terutama yang menetap di Pulau Formosa. Jadi dari segi bahasa sudah jelas bahwa orang-orang yang di Nusantara mengadopsi budaya Austronesia dan mengembangkannya hingga menjadi bangsa Indonesia seperti saat ini. Selain itu, yang memperkuat teori ini adalah para nenek moyang yang berasal dari Taiwan juga memiliki budaya bercerita melalui lukisan dinding gua untuk mengekspresikan kisah perjalanan keseharian mereka seperti berburu dan bercocok tanam. Hal ini sesuai dengan peninggalan bukti sejarah yang ada di beberapa gua Indonesia. Akan tetapi, teori ini masih belum banyak dipercaya oleh para ahli. Hal ini dikarenakan keberadaan penyebaran bangsa Austronesia di Indonesia melalui pendekatan genetika masih beragam dan belum ada titik temu. Teori terakhir merupakan teori yang sangat berbeda dengan teori-teori lainnya, yaitu teori Nusantara. Teori ini menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yaitu tidak melalui proses migrasi dari daerah manapun. Teori Nusantara ini didukung oleh para ahli, antara lain Sultan Tadir dan Muhammad Yamin. Dasar utama teori Nusantara adalah bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi kesimpulannya, bangsa Melayu asli di Nusantara yang akhirnya tumbuh dan berkembang
dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Teori ini juga didukung oleh penemuan Homo solensis dan Homo wajakensis di Pulau Jawa menjadi pertanda bahwa keturunan bangsa Melayu memiliki potensi berasal dari Jawa. Akan tetapi teori ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Para ahli juga mendukung teori lain, penemuan beberapa peninggalan yang menguatkan bukti bahwa bangsa Indonesia berasal dari luar Indonesia, misalnya saja seperti adanya kesamaan peninggalan berkakas pada zaman purba dan migrasi besar-besaran manusia ke Indonesia. Kesimpulannya adalah, dari teori-teori yang telah kami jelaskan tadi, bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dari segi suku, bahasa, budaya, maupun kepercayaan sejak zaman nenek moyang. Terlepas dari benar atau tidaknya teori tersebut, kita sebagai anak muda tetap harus saling berpegang teguh pada moto Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, agar tercapainya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Serta kita tetap harus melestarikan budaya-budaya dan nilai-nilai maupun peninggalan-peninggalan bersejarah dari nenek moyang kita. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai materi nenek moyang bangsa Indonesia yang telah kami jelaskan tadi. Jika ada salah-salah kata, kami ucapkan mohon maaf. 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 왜 나 이딴 나